Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma rda 'anna bihamdika ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang masih kita rasakan, yang semuanya akan terus diberikan sampai jatah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan selesai atau habis kita terima. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut sahabat, keluarga dan semua yang istiqomah menjalankan Islam, menjaga dan terus menebarkan kebenaran tentang Islam. Di kesempatan sebelumnya yang sempat pada pertemuan terakhir kita berpindah sedikit ke tema Alhamu al-Maut, tentang mahram pada kesempatan sebelumnya. Insyaallah kita sambung pada kesempatan ini di surat lanjutan dari Qisarus Suwar, surat-surat pendek di juz 30 di surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surat Al-Asr, surat yang satu dari 3 surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan Al-Asr. Kalau kemudian surat ini yang paling menonjol dari pembahasannya adalah tentang kerugian. Ketika Allah menggunakan kata innal insana lafi khusr, berada di dalam kerugian, kita melihat bahwa al-khusr, kerugian yang Allah SWT di ayat kedua, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, rupanya surat ini sendiri itu diapit oleh 2 surat yang menggambarkan kerugian. Jadi betul-betul fi khasarah, dalam kerugian. Kerugian yang mengapit 2 surat ini, 2 surat yang mengapit surat Al-Asr, yang kedua-duanya adalah menyebutkan tentang ruginya manusia. Itu ada di surat Al-Humazah dan At-Takatsur. At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi orang menghabiskan hidupnya untuk mengejar dunia, mewujudkan ambisinya, kemudian semuanya berakhir dengan kerugian. Tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Orang begitu melihat neraka jahim, betul-betul menyadari betapa ruginya. Alhaakum, seluruh hidupnya dia gunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Ini kerugian yang pertama yang mendahului surat Al-Asr. Kemudian setelahnya terdapat surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. At-takatsur, bagian dari bentuk takasur itu adalah
alladzi jama'a malan wa 'addada, dia kumpulkan hartanya, dia kumpulkan harta, wa 'addada, dia habiskan waktu untuk menghitung, menumpuk harta. Dia pikir semua itu akan membuat dia abadi atau kekal. Kalla layumbazanna fil hutamah, dia akan dihempaskan, dilemparkan di neraka al-hutamah. Ini dua surat yang mengapit surat Al-Asr yang membicarakan tentang kerugian manusia. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Tentang surat ini yang masyhur dalam kitab-kitab yang mengurai tentang tafsir dan atau tadabbur, selalu dikutip pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat selain surat Al-Asr lakafat, maka sungguh itu akan cukup untuk menjadikan manusia ini selamat di dunia dan akhirat. Wal 'asr, kalau makna dari surat ini adalah waktu, maka Allah Subhanahu wa taala sedang menyebut harta, modal, kekayaan yang paling wah untuk manusia adalah waktu. Kalau kita punya mobil, mobilnya kita bisa pegang. Kalau kita punya harta, kita masih bisa cek wujudnya. Tapi waktu, kira-kira mana waktu? Seringkali kita mengatakan, saya nggak punya waktu. Bentuk waktu itu hanya durasi. Waduh, kita nggak punya waktu. Sebenarnya karena kita tidak meluangkan saja kesempatan untuk menghabiskan durasi waktu tertentu untuk melakukan sesuatu. Sudah habis waktunya. Ini adalah waktu menunggu. Jadi waktu, kalau kemudian al-waqt wal 'asr ini adalah ad-dahr, maka penggunaan kata al-'asru itu cukup banyak dalam Al-Quran. Al-'asr di antara yang paling dekat untuk menerjemahkan wal 'asr adalah demi waktu asar. Yang lain al-'asr adalah mutlaquz zaman, waktu atau zaman, durasi secara mutlak, ad-dahr. Wal 'asr, ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan waw, lalu di sini ada alif lam lil istighraq, wal 'asr, demi semua zaman. Penggunaan kata asar adalah juga, kalau tadi waktu asar, kemudian al-asr mutlaquz zaman, al-asr juga menunjukkan satu masa tertentu dari sebuah generasi. Misalnya asrus sahabah, zaman, durasi waktu di mana keberadaan satu generasi itu adalah sepeninggal Rasulullah SAW sampai seluruh sahabat wafat. Durasi masa yang berjalan ini namanya al-asr. Kalau bahasa kita paling dekat adalah rezim. Kalau sekarang rezimnya tidak lebih dari 10 tahun, maka asr SBY misalnya 10 tahun, asr Jokowi, atau asr Soeharto. Orang akan menyebut al-asr. Soeharto dengan 32 tahun berkuasa, maka disebut asr. Kemudian asr Umawi, kalau kita ambil lebih jauh, asr Utsmani, asru khilafah al-Utsmaniyah. Jadi masa kekhilafahan tertentu juga disebut al-asr. Di dalam Al-Quran begitu banyak kurun atau satuan waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan untuk menyebut atau bersumpah di dalam Al-Quran, seperti wal fajr, wad duha, wan nahar, wal lail. Semua ini adalah satuan waktu.
Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala akan menyebut tentang kerugian manusia, Allah menggunakan al-asr. Kalau dalam satu hari, maka durasi waktu yang kita akan lewati antara al-fajr, kemudian ad-duha, lalu an-nahar, kemudian ada al-lail, sebelumnya ada al-asr. Waktu asar adalah waktu untuk kita bermuhasabah. Bahkan kerugian kita dalam seharian itu bisa terevaluasi dengan benar, kemudian dapat kita lakukan perbaikan itu di waktu asar. Wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian, mutlaqul insan. Jadi seluruh manusia apapun jenisnya, laki kah, perempuan kah, dan seluruh yang disebut manusia lafi khusr. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut al-insan, maka setidaknya al-insan adalah sosok manusia yang diberikan 3 potensi. Ada potensi fisik, ada potensi akal, kemudian ruh. Yang ketiga-tiganya ini ketika Allah bahasakan sebagai jasad yang tidak berfungsi kecuali kemudian diberikan kemampuan mendengar, melihat, lalu memahami, maka di 3 ranah inilah Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan setiap kita dari rahim seorang ibu. La ta'lamuna syai'a, tidak ada sedikit pun ilmu. Faja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu bertahap Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia setelah dia terlahir itu pendengaran. Ja'ala lakumus sam', berfungsi bertahap pendengaran ini yang kemudian dibarengi dengan penglihatan, 2 organ, 2 indera yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pintu masuk dari semua yang akan difahami oleh seorang manusia. Lalu al-qulub atau al-qalb yang dibahasakan al-af'idah, proses yang kita memahami yang disebut at-ta'aqqul, proses memahami yang nantinya dari apa yang difahami inilah lahir sikap, ucapan, tindakan manusia yang dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua inna sam'a wal basar wal fu'ad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan apa yang difahami oleh manusia, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua ini akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah akhir dari kehidupan manusia, maka setiap kita akan diminta bertanggung jawab, dan penyesalan-penyesalan besar dalam kehidupan manusia itu akan terakhir, akan dirasakan di yaumil akhir. Innal insana lafi khusr. Di dalam Al-Quran penggunaan kata al-khusr muncul khusran atau khasarah. Khasarah atau khasara, khusrun 3 huruf. Ketika dalam Al-Quran ditambahkan hurufnya misalnya khasara, maka di dalam kaidah bahasa Arab setiap kali huruf bertambah maka maknanya pun bertambah. Ziyadatun fil bina'i, ziyadatun fil ma'na. Bertambahnya bangun atau bagan huruf yang
menyusun satu kata, ketika dia bertambah maka maknanya pun akan bertambah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia ada dalam kerugian. Al-khusru adalah kerugian yang paling minimal. Terdiri dari 3 huruf. Berimankah kita? Baik buruklah yang kita lakukan, waktu yang kita gunakan, di saat akhirat datang lalu semua hisab dilakukan, maka setiap kita pun akan menyadari kerugian. Seminim-minimnya. Kita yang alhamdulillah dari kecil insya Allah melakukan sholat, bertahap belajar Islam, terus tumbuh dalam lingkungan Islami, bekerja, kita cari rezeki yang halal. Begitu di akhirat kita dibangkitkan, kita akan menyadari satu kerugian. Kita akan mengatakan, kalau sekiranya waktu hidup kita gunakan untuk beramal, bahkan setiap yang sakaratul maut menyadari betapa kemudian masa hidup yang dia pernah lewati itu kurang digunakan untuk melakukan kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di akhir surat Al-Munafiqun, setiap orang yang begitu datang ajalnya itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan barang sesaat untuk menambah kebaikannya. Nah, maka yang kita sadari adalah rugi ketika tidak melakukan lebih dari apa yang sudah kita perbuat. Begitu Allah SWT membandingkan dengan orang-orang kafir, maka kerugian yang dia rasakan itu berlipat-lipat. Maka ketika Allah menggunakan kata khasara dengan tambahan 1 huruf, ternyata isyarat maknanya dalam Al-Quran selalu ziyadah. Ziyadah. Ketika Nabi Nuh alaihi salam mengatakan waqala Nuhur Rabbi innahum asawni, dan Nabi Nuh berkata, ya Rabb, mereka maksiat, mereka membangkang kepadaku. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Selalu ada kata ziyadah. Mereka mengikuti, mentaati sesuatu yang mereka sembah, yang semua itu tidaklah menambah kecuali kerugian. La yazidhum illa khasara. Kemudian di surat Al-Isra misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan khasara, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan dalam Al-Quran itu syifa, kesembuhan, baik ini secara fisik maupun non fisik. Secara akidah kalau kita cari maknanya adalah sembuh dari semua penyakit hati dalam bentuk kesyirikan, kemungkaran yang dilakukan menjadi iman, fihi syifa. Wala yazidu zalimina illa khasara. Sedangkan orang-orang zalim yang menolak Al-Quran, menolak kebenaran, turunnya Al-Quran menambahkan kepada mereka itu kerugian, khasara. Maka innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia ini berada dalam kerugian. Wal asri innal insana lafi khusr. Kalau al-waktu, zaman atau durasi hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan berpulang kepada kita dengan kerugian jika kita tidak menggunakannya untuk kebaikan, jika tidak menggunakannya untuk mencari ilmu. Maka awal yang paling mendasar dari semua waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia adalah untuk mengenal Allah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian ketika waktu yang Allah berikan tidak dimanfaatkan untuk mencapai satu ketaatan dalam hidupnya. Nah, bentuk dari ketaatan ilal ladzina amanu wa amilus solihat, iman, amal,
Maka yang pertama adalah menuntut ilmu. Iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah hadir atau muncul kalau dia tidak gunakan waktu untuk mengenal Allah. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Berimannya seorang insan tentu akan didahului dengan ilmu. Maka waktu yang dilewati, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang pertama akan bermanfaat ketika seseorang memanfaatkannya untuk menuntut ilmu. Maka ayat yang pertama kalau kita kaitkan adalah terkait ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ilm. Berapakah waktu yang kita sudah habiskan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kalau kemudian pendidikan yang kita ambil, pendidikan yang kita ambil pilihannya adalah mengejar ilmu tentang kehidupan duniawi, berapakah porsi yang diberikan oleh manusia untuk mengenal Allah? Ketika seorang hebat Indonesia, Habibie rahimahullah, mengungkapkan penyesalannya di akhir hidupnya, kalau sekiranya dia boleh dikembalikan untuk belajar, maka yang dia akan pelajari adalah Al-Quran. Apakah kemudian ilmunya tidak bermanfaat? Tetap ada manfaatnya. Tapi kenapa sampai ungkapan itu muncul? Ilmu atau temuan yang dia munculkan dalam kehidupan ilmiah itu bermanfaat sampai hari ini, dan temuannya ini sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan kemajuan teknologi. Kalau kemudian iman yang mengantarkan dia dalam ketaatan menjalani proses belajar itu, maka ketika manfaat ini terus mengalir, kita juga berhak mengatakan ini adalah amal jariah. Waktu tidak harus panjang. Nilai waktu bukan dari durasi, tapi nilai waktu ada pada kemanfaatan apa yang mampu dihasilkan oleh seorang manusia dalam hidupnya. Kalau kemudian kemanfaatan ini hanya terhenti pada kemanfaatan duniawi, maka dia pun akan menyadari kerugian begitu besar. Bukankah seluruh atau 3 minimal yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, idza mata ibnu adam inqata'a amalu illa min thalath. Ketika wafat seorang manusia, maka seluruh kesempatan beramalnya terputus. Kesempatan beramalnya terputus. Karena beramal, melakukan sesuatu tetap butuh kepada waktu. Maka isyaratnya ada pada kemanfaatan waktu dari 3 hal. Inqata amaluhu illa min thalas, terputus kesempatan amalnya kecuali dari 3. Kalau dia pernah melakukan 3 hal ini, maka pada hakikatnya bukan 3 amal ini yang terus dia lakukan, tapi kemanfaatannya berkesinambungan. Shadaqatin jariyah. Kapan dan bagaimana dia melakukan sedekah jariyah? Ketika dia habiskan waktu untuk menuntut ilmu, mencari cara yang kemudian mengantarkan dia untuk menghasilkan satu kekayaan, mendapatkan satu harta misalnya. Lalu harta ini dia peruntukkan di jalan Allah, manfaatnya berkesinambungan, maka ini terkait waktu. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bukan durasi kuliah. Bisa saja ilmu yang bermanfaat itu duduk 30 menit menghadiri khutbah Jumat. Ada ilmu yang diterima lalu disampaikan kepada istri, anak dan keluarga terdekat. Bisa jadi durasi hidup kita singkat, tapi kemanfaatannya berkesinambungan. Imam Nawawi misalnya, rahimahullah, yang wafat dalam kondisi masih membujang, tidak menikah. Tapi di manakah negara yang tidak mengenal Arba'in Nawawi?
Manakah negara Islam, negara yang berpenduduk muslim yang tidak mengenal Riyadhus Shalihin? Seluruhnya kemanfaatan. Maka ilmu yang bermanfaat tidak terlepas dari durasi waktu yang pernah dihabiskan untuk menuntut lalu proses mengajarkan. Bagaimana seorang tabi'i, Abu Abdurrahman As-Sulami, ketika dibujuk oleh sahabat-sahabat seusianya untuk meninggalkan masjid, ayolah kita keluar untuk melakukan usaha atau bisnis. Satu kalimat yang dia sampaikan, carikan saya hadis yang menunjukkan amal yang lebih baik dari hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Setiap kali hadis ini didengarkan, maka beliau rahimahullah mengatakan, hadzal ladzi aq'adani maq'adi hadza 40 sana. Hadis inilah yang menyebabkan aku duduk di masjid ini selama 40 tahun mengajarkan Al-Qur'an. Isyaratnya waktu. Berapa waktu yang dihabiskan oleh Imam Bukhari untuk menelusuri negeri-negeri Islam untuk mencari sumber hadis? Bermusafir dari satu tempat ke tempat yang lain. Para ulama yang menghabiskan waktu untuk menulis khazanah Islam sehingga tertuang ilmu yang sampai hari ini kita wariskan, semua kembali kepada waktu al-asr. Berapa waktu kalau hari ini kita mengambil contoh misalnya, berapa waktu yang dibutuhkan oleh para ilmuwan untuk berada di lab mereka, untuk terus melakukan uji coba lalu menarik satu kesimpulan yang manfaatnya nanti diharapkan berkesinambungan. Semua terkait waktu. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Kalau kita kembalikan misalnya al-'asr ini dengan mutlak az-zaman, maka al-'asr adalah seluruh durasi dalam setiap fase yang beragam kita lewati. Ada masa kanak-kanak. Kita setelah dewasa seperti ini menyadari begitu nikmat dan pentingnya menghafal Al-Quran. Kita akan menyesali masa kecil kita ketika habis dengan bermain. Maka kalau kita pilih fase demi fase dalam waktu durasi hidup kita, maka kita akan menyadari kerugian itu. Yang kalau dulu masa kecilnya dekat dengan masjid, begitu banyak anak-anak seusia itu belajar Al-Quran, kemudian kita tidak terlibat, jauh setelah kita menghabiskan usia menyadari kalau sekiranya, muncul kata kalau sekiranya dulu orang tua memasukkan ke pendidikan Al-Quran, memasukkan ke pesantren, begitu juga sebaliknya. Kalau sekiranya dulu, terus muncul kalau, dan semua ini adalah penyesalan. Begitu usia SMP, awal kita menginjak usia balik, di situ seseorang menjadi mukallaf, menjadi seorang yang diberatkan dengan tanggung jawab menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berapa waktu yang terhabiskan? Maka kita akan menemukan ternyata wal 'asr innal insana lafi khusr ini di setiap menit, detik, paling tidak menit. Kalau kemudian berubah menjadi jam, hari, pekan, semua kita berpeluang untuk menjadikan ini satu manfaat, ketaatan kepada Allah atau sebaliknya. Berapa banyak orang tua yang dalam 2 pekan, dalam bulanan jauh meninggalkan keluarga, jauh dari anak dan istri. Lalu ketika pulang, masing-masing mendapatkan dirinya sibuk. Pulang ingin bercengkrama dengan anak dan istri, ternyata istri juga sibuk dengan mengurusi keluarga, anak sibuk dengan aktivitasnya, akhirnya pertemuan yang berkualitas dalam kebersamaan yang menghasilkan kebaikan ini lewat begitu saja. Muncullah anak-anak yang tidak mengenal orang tua. Orang tua terkaget dengan tumbuh kembang anak yang sudah begitu jauh.
Tidak ada empati, tidak ada respect, tidak ada kedekatan yang kemudian satu sama lain saling menghormati. Maka ini tidak terlepas dari waktu yang berlalu pada masa anak-anak usia emas, yang seharusnya disitulah dibangun kedekatan seorang ayah dan ibu kepada anaknya. Begitu ini lewat, anak tidak sedikit pun menaruh hormat atau kemudian bakti kepada orang tua. Muncul ketika orang tua ini sudah lanjut usia, anak merasa sibuk dengan kehidupannya masing-masing, untuk berbakti kepada orang tua tidak tergerak sedikit pun. Dalam satu kesempatan saya bertemu dengan satu keluarga yang menceritakan sebuah dialog ketika ayah ibu dari keluarga ini sudah meninggal di usia 80 tahunan. Mereka mereview bagaimana satu sama lain silih berganti itu mendampingi ayah ibunya dalam kondisi sakit. Bergilir, ada yang dokter, ada yang suaminya, iparnya itu seorang pejabat di satu institusi BUMN, itu meluangkan waktu untuk mendampingi ibu dalam kondisi sudah tidak bisa bangun lagi dari tempat tidur, cuti. Satu saat mereka dialog, seberapakah kita punya rasa yakin dengan kehidupan yang terjadi hari ini, kalau kita berada pada posisi ibu yang setua itu, apakah anak-anak kita akan mendampingi sebagaimana kita merawat, mendampingi, berkhidmat kepada ibu yang sudah tidak ada? Karena kecenderungannya hari ini sudah berbeda. Kalau kita masih punya saudara yang sekarang usianya 50 tahun, kalau masih ada orang tua, antara kita memperlakukan orang tua dengan nanti kita akan diperlakukan oleh anak dengan perubahan cara hidup, gaya hidup hari ini, seberapa kita bisa memiliki yakin itu? Di antara kita mungkin ada yang satu dari sekian saudara itu memilih tinggal dengan orang tua di kampung sampai wafat. Bahkan harta waris yang begitu melimpah, kita akan relakan sudah buat adik aja, karena saudara inilah yang menjaga, merawat orang tua. Hari ini untuk menghadirkan keluarga dekat dalam satu pernikahan pun itu sudah mulai berkurang. Bagaimana silaturahim, saling kunjungi, saling memperhatikan ini akan muncul. Sudah sangat terasa kalau misalnya di kompleks seperti ini meninggal, ada wafat seseorang misalnya warga, tidak yang melayat itu paling begitu durasi jenazah datang dari rumah sakit, tenda paling 3x3 tenda depan rumah itu pun sudah ngambil halaman tetangga. Kursi hanya puluhan, nggak sampai ratusan. Dalam durasi jenazah datang, satu sama lain saling mengucapkan takziah, entah sahabat dari mana. Yang tersisa begitu jenazah ini sudah dibawa ke pemakaman, yang kembali ke rumah itu hanya keluarga inti. Sementara kalimat aza dibutuhkan itu panjang. Durasi kita untuk saling takziah itu singkat. Ini menunjukkan bahwa kedekatan saling kita berkeluarga, saking rasa untuk saling takaful atau ta'awun itu sudah mulai menipis. Bahkan untuk orang tua ditengok dalam kondisi sudah lanjut usia pun kita masih beralasan dengan kesibukan. Maka kita akan mendapati bahwa ilmu yang bermanfaat atau bagian yang ketiga dari amal yang terus pahalanya mengalir, anak soleh yang mendoakan, luput menggunakan waktu untuk mendidik, membina, mengantarkan anak keturunan ini sampai kepada taraf atau kriteria wawaladin soleh, lebih banyak ditinggalkan.
Kalau kita hari ini mampu mengawasi nutrisi yang kita berikan kepada anak, mulai dari 4 sehat 5 sempurna, udah agak jarang nih disebut 4 sehat 5 sempurna, menjadi MBG, makan bergizi. Kriteria bergizi 4 sehat 5 sempurna, apakah disebut untuk kriteria dari makan bergizi ini? Saya kira tidak. Ya, dengan semua berita yang kita temukan, maka kita bisa menentukan menunya. Kita bisa, nak kamu jangan makan ini terlalu banyak manis supaya tidak kena gula seperti ayah, seperti kakek nenek dulu kena gula. Karena keluarga ini punya potensi terkena diabetes misalnya. Kita masih bisa awasi. Tapi apakah mampu kita mengawasi nutrisi otak, akal, ruh yang masuk kepada anak-anak kita? Sementara waktu kita banyak gunakan di luar rumah. Begitu ada waktu untuk bertemu dalam durasi cuti lebaran, dialog yang mengantarkan anak keturunan atau keluarga kita ini sampai pada pemahaman iman yang benar, itu minim. Berapa banyak kebersamaan itu kemudian kita sama-sama gunakan untuk sibuk dengan gadget hari ini. Keluarga datang ke rumah makan, rencananya berlibur, singgah di hotel, singgah di villa, ternyata satu sama lain sibuk dengan handphone. Yang ini chatting dengan temannya, anak main game dengan main barengnya. Seorang ibu, seorang ayah sibuk dengan WA grup. Kita kalau mau buka grup, nggak ada yang punya grup kurang dari 5 itu nggak ada. Bahkan begitu banyak grup yang sudah terbengkalai. Manakah grup yang paling aktif? Di lingkungan kita pasti ada grup masjid DKM, ada grup RT, ada grup keluarga, ada grup SMP, SMA, kantor, komunitas goes, komunitas, semua grup. Ini menghabiskan waktu untuk kita cek. Ada grup yang kita tidak keluar karena kita masih berada dalam lingkaran itu. Misalnya taruhlah grup SMA, semua jenis postingan masuk di situ, dari yang benar sampai nyeleneh, banyakkan nyelenehnya. Mau keluar kita bagian dari mereka. Yang paling banyak akan kita buka adalah grup keluarga atau grup pekerjaan yang terkait satu tim misalnya. Wal asr. Maka kebersamaan dan seluruh durasi waktu ini akan terlewat ketika kemudian kita tidak gunakan dengan saling memanfaatkan untuk belajar, supaya kriteria yang terselamatkan dari kerugian ini kita dapatkan. Wal asri innal insana lafi khusr. Bentuk kerugian yang paling disesali adalah ketika kita wafat dalam kondisi kurang amal. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan kita sadari kurang di saat ajal datang. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jika antara waktu al-fajr, ad-duha, an-nahar ini kita lewati, maka waktu atau momen untuk kita mengevaluasi seberapakah nilai yang kita sudah lewati dalam satu hari itu di waktu asar. Ketika kita sudah melewati 2/3 dari satu hari yang kita gunakan untuk beraktivitas, maka untuk melihatnya itu adalah waktu asar. Apakah hari itu kita melakukan atau menghabiskan waktu dengan kebaikan atau tidak? Masih ada sisa untuk kita gunakan memperbaiki. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka ketika kita berbicara tentang pengecualian, ada 4 pengecualian untuk
orang bisa selamat dari al-khasar atau al-khusr, kerugian, illa alladzina amanu. Untuk beriman kita butuh waktu. Untuk beramal kita butuh waktu. Maka iman, kembali kepada apa yang saya sebut di awal, adalah untuk menuntut ilmu. Nah, dalam hal menuntut ilmu, untuk ilmu kehidupan atau bertahan hidup di dunia ini, setiap manusia itu auto belajar, Pak. Tanpa disuruh, semua orang akan belajar bertahan hidup, akan belajar memenuhi kebutuhannya. Bagaimana setelah kebutuhan ini terpenuhi, kemudian durasi terpenuhkannya diinginkan adalah lebih panjang. Dari durasi lebih panjang, maka jumlahnya ditingkatkan. Muncullah ambisi untuk mengejar kehidupan dunia. Ini kalaupun tidak disuruh, maka semuanya akan mengejar tanpa harus diperintahkan. Setiap keluarga pasti akan mengarahkan anak keturunannya untuk mencari keahlian, mempelajari. Ini otomatis. Karena dengan real, dengan sangat nyata, apa yang dipelajari itu dibutuhkan. Nak, kamu kalau nggak sekolah sulit akan mendapatkan pekerjaan. Kalau ingin bekerja di BUMN yang gajinya tinggi, kamu harus ambil teknik pertambangan, ilmu politik. Terus semua akan diarahkan. Maka otomatis seorang ayah ibu akan mengarahkan pendidikan anaknya sesuai dengan keahlian yang dia tekuni terkait dengan pekerjaan dan sumber rezekinya. Tapi seberapa kemudian setiap keluarga itu mendorong keluarga, mendorong anggota atau anak keturunannya untuk menuntut ilmu tentang akhirat, menuntut ilmu tentang iman, menuntut ilmu tentang Islam. Minim. Karena tidak mudah. Sesuatu yang sifatnya abstrak, yang sangat bertumbuh kepada seberapa yakin kita dengan iman tentang terhadap Al-Quran, terhadap Sunnah. Seberapa kemudian kita meletakkan keyakinan kita, maka ini akan berbanding lurus dengan ketertarikan kita untuk mempelajari. Maka semua hadis yang memerintahkan tentang menuntut ilmu selalu terkait dengan ilmu syar'i, ilmu yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-iman dan al-Islam, Al-Quran dan hadis. Karena kalau tidak disuruh, kalau tidak terus diingatkan, maka kita tidak akan menuntut. Karena tidak dirasakan bermanfaat langsung. Ya. Kalau sekiranya syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang mengambil pendidikan tertentu di seluruh negeri ini harus lancar baca Quran, maka semua orang akan berusaha sedini mungkin menguasai dan bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kalau ditetapkan syarat oleh pemerintah, syarat bolehnya orang berangkat haji adalah lancar baca Quran. Kalau disensus misalnya, dari sekian kuota yang dipenuhi oleh jamaah haji Indonesia, berapa persenkah yang membuka Al-Quran semasa tinggal di Madinah atau di Mekah? Dalam waktu 40 hari misalnya haji reguler. Berapa yang khatam kalau setiap hari baca Quran 1 juz? Karena ingin meningkatkan gengsi bahwa ternyata jamaah haji Indonesia itu kalau melakukan ibadah mereka semua lancar baca Quran dan ada target, didorong oleh regulasi yang dibuat. Maka yakin masjid-masjid akan penuh dengan orang belajar Quran. Kalau fit proper test seorang pejabat, diuji pemahaman akidahnya, dicek sholat 5 waktunya, insya Allah masjid-masjid akan penuh. Ya, pernah dicoba di salah satu provinsi, di provinsi ITB.
Semua institusi pemerintah di hari Jumat wajib yasinan, Pak. Itu pernah waktu TGB 10 tahun menjadi gubernur, itu ternyata semua institusi diwajibkan hari Jumat pagi itu baca Quran. Di absen di masjid, di absen di kantor. Jumatannya dicek, ternyata bergerak semua. Nah, itu baru secara fisik. Kalau dicek secara pemahaman, dikasih ujian, maka dorongan ini akan membuat semua orang berlomba-lomba mengejar. Nah, karena hafal Quran, faham fikih salat, faham bagaimana amaliyah ibadah yang kita lakukan dalam keseharian kita, bukan sesuatu yang kita rasakan butuh dengan sangat karena menentukan kehidupan duniawi, maka orang tidak akan tertarik dengan sangat. Nah, ini terkait dengan ilmu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Maka jika kemudian waktu yang Allah berikan digunakan dengan iman, maka semuanya akan bernilai ketaatan. Entah kita dalam kondisi bekerja mencari nafkah, apapun ruang keahlian yang kita miliki, maka iman ini yang akan membuat nilai dari waktu yang kita habiskan menjadi ibadah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. At-tawasi membutuhkan dua pihak. Wasiyah untuk saling menasehati dalam hal mengikuti kebenaran dan dalam mengikuti kebenaran dan menjalankan kebenaran. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sebagian ulama yang ketika mentadabburi ayat ketiga ini membahasakan sebagai 4 pilar keselamatan dalam hidup. Orang akan selamat dari kerugian kalau memiliki 4 hal ini. Pertama adalah al-iman dan al-amal. Iman dan amal ini baru keselamatan terhindar dari kerugian hanya untuk pribadi. Iman sifatnya pribadi, pemahaman, kemudian amal, dia bisa beramal dengan apa yang dia fahami. Tapi kemudian seberapa mampu dia istiqomah, seberapa mampu dia bertahan menjalankan iman dan amalnya, maka dibutuhkan at-tawasi, saling menasihati. Nah, untuk illal ladzina amanu wa amilus shalihat, maka ini sudah mengantarkan seseorang pada kondisi shalih li nafsihi. Shalih untuk pribadinya, tapi belum untuk soleh terhadap lingkungannya. Maka kalau kita ambil 4 kriteria ini, akan muncul kata soleh dan muslih. Orang akan selamat dari kerugian dalam hidupnya ketika dia soleh li nafsihi, iman dan amal, kemudian muslih li ghairihi. Dia saling memperbaiki dengan lingkungannya. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati untuk mengikuti kebenaran dan sabar dalam menjalankan kebenaran itu. Maka kesabaran, dia akan berada pada posisi sabar dalam proses mempelajari, proses sabar dalam taat, ya, yang dalam 2 bentuk, sabar dalam menjalankan. Yang pertama bentuk kesabaran, kemudian yang kedua sabar untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang. Jadi tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kesabaran untuk mengikuti kebenaran, dan tawasaw bis sabr, saling menasehati untuk mengikuti kebenaran, saling menasehati untuk bersabar dalam mempelajari, mengamalkan dan menjalankan. Tawasaw bis sabr ini akan menyelamatkan seseorang dari kerugian yang besar dalam kehidupannya di dunia. Lalu di antara yang
populer di masyarakat sahabat pada zaman itu adalah ketika mereka bertemu satu sama lain, ayat inilah yang menjadi ayat yang dibacakan sebagai nasihat. Ketika akan berpisah, selalu saling menyampaikan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini yang jarang kita dengarkan di penghujung khutbah Jumat, yang sebenarnya di antara yang menjadi kebiasaan salafus salih adalah membaca surat Al-Asr di akhir pertemuan sebagai satu pengingat bahwa waktu yang kita lewati akan terancam kita habisi dengan kerugian kalau tidak saling menasehati dalam iman, amal, dan kebenaran serta kesabaran. Mudah-mudahan ini menjadi tadabbur yang menginspirasi untuk kita terus mendalami. Ini bukan tafsir tapi lebih kepada bagaimana menghadirkan makna ini lebih dekat dalam hidup kita, insyaallah. Baik, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan mudah-mudahan saya bisa jawab. Jika ada tambahan maka kita sama-sama belajar, insyaallah. Barakallahu fikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya suka diskusi dengan teman-teman, itu biasanya kalau kita lihat waktu itu selalu ada dimensi ruang dan waktu. Jadi kalau dalam konteks fisika Newton itu pasti akan bicara ruang dulu, kemudian ada waktu. Tapi yang menarik dalam konteks fisika kuantum itu bicara tentang waktu, ruang. Jadi yang menarik itu begini. Ini waktu itu sudah menunjukkan dimensi waktu tentang dimensi waktu yang bergerak, masa lalu, masa depan. Quran itu kelihatan Quran itu sudah menegaskan tentang dimensi waktu ruang kita di yaumil akhir nanti. Jadi di dalamnya sudah digambarkan bagaimana peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang dengan dimensi waktu. Artinya yang bergerak itu adalah energi kita. Bukan kita yang ada di sana, tapi kita membangun kesadaran tentang hakikat waktu dan ruang. Kemudian yang kedua yang menarik, kalau bicara waktu kan pasti bicara tentang perubahan. Dulu waktu masjid ini dibangun, Ustaz, saya masih ganteng, tapi hari ini tua. Berarti waktunya tetap, tapi ruangnya tetap, tapi waktunya berubah. Justru yang menarik sekarang ini tentang hakikat tentang waktu itu adalah dari perubahan-perubahan itu bagaimana sebetulnya tadi sudah dikatakan yang diperkuat adalah pada aspek kesadarannya. Jadi dikatakan sejauh mana kita mengenal Allah, sejauh mana perubahan itu terjadi pada diri kita gitu. Nah yang menjadi tantangan bagi kita itu bagaimana membangun kesadaran untuk selalu ingat gitu. Karena tadi saya katakan tadi dimensi dunia, misalnya di Quran dikatakan bahwa kehidupan di akhirat nanti satu hari di dunia itu sama dengan 1000 apa? 1000 tahun. 1000 tahun. Al-Fasan. Waktu itu juga menunjukkan besarnya ruang. Jadi kalau di dunia ini ada hitungan waktu jam hari, sehari cuma 24 jam. Ternyata dunia itu kecil. Karena menunjukkan jaraknya kan. Tapi kalau tadi tentang 1000 tahun menunjukkan dimensi waktu dan ruang yang demikian besar. Betul. Jadi sebetulnya ruang akhir itu tidak bisa diukur dengan ukuran dunia yang memang terbatas. Terus kemudian yang menarik misalnya tentang dimensi di alam barzah. Berapa lama ada di situ? Kalau ukuran kita dunia, pasti mengatakan, lama. Tapi kalau orang yang sudah meninggal menghitung waktu ya. Kan? Ini menarik di situ, Ustaz. Tapi yang menarik tentang pemaknaannya dulu, Ustaz. Menurut saya ini yang menarik adalah kesadaran kita tentang waktu itu yang kadang-kadang kita lupa. Walaupun kita usia ini, tapi merasa masih muda aja. Gitu. Itu, jadi ibaratnya kena lupus, lupa usia. Masya Allah. Ya, Ustaz, ini mohon maaf ini hanya sharing aja, karena saya memang sangat tertarik tentang bicara tentang waktu. Maka ada surat Al-Asr ini menunjukkan bahwa dimensi waktu itu lebih penting dibandingkan dengan dimensi ruang. Karena kalau ruang kita hanya mengejar waktu di dunia, itu waktunya hanya terbatas. Tapi kalau misalnya masuk dimensi akhirat tadi,
itu dimensi waktunya panjang tapi juga bisa terasa pendek. Itu menunjukkan jarak yang bisa didekati dengan lebih pendekatan energi. Betul. Mohon maaf tak sekarang. Siap. Masya Allah, barakallahu fikum. Tadi tentang perbandingan dari waktu yang ada di dunia dan di akhirat, di surat Al-Ma'arij ini masih di dimensi kehidupan dunia perbandingan ini. Kalau Allah SWT menyebutkan ta'rujul malaikatu ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ini baru bicara jarak yang sekarang. Jadi antara jarak tempuh ruang kita dengan malaikat ketika dari muka bumi ini mereka menuju Allah Subhanahu wa taala, ta'arud bil mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fi yaumin, yaum di sini adalah harinya kita di bumi, miqdarnya itu ukurannya 50 alf sanah, 50.000 tahun. Sehingga ayat-ayat atau hadis yang membahasakan misalnya jarak antara langit satu dengan langit yang lain itu berapa tahun gitu. Kalau kemudian contoh lagi gambaran makhluk yang Allah SWT ciptakan, jarak antara daun telinga ke bahu yang memanggul arsy itu 70 kharifan, jadi 70 tahun. Jadi ini kan sering, kenapa kemudian kalau waktu yang hari ini kita gunakan menghitung adalah pergerakan antara matahari terhadap bulan atau bulan terhadap matahari. Kemudian dimensi ruang yang tadi disebutkan kalau kita ambil ternyata berada pada tingkat bertahap yang kemudian semakin panjang, semakin luas, semakin tidak berbatas. Durasi yang pernah kita sama-sama lewati dalam rahim setiap ibu adalah 9 bulan 10 hari. Apakah ini maju mundur? Ya HPL-nya aja yang beda. Ada yang jatuhnya di 7 bulan ke-7. Nah, ketika kemudian kita terlahir ke dunia, di muka bumi ini kita hidup, durasinya lebih panjang dari fase yang normal dilewati di alam sebelumnya. Nah, kemudian tadi masuk ke alam barzakh. Nah, alam barzakh pun begitu kita masuk ke alam barzakh, durasinya lebih panjang. Dan apa yang menjadi acuan hari perjalanan waktu di alam barzakh? Apakah di situ ada matahari terbit lalu tenggelam? Kan tidak. Tapi tetap disebut waktu. Bagaimana memahaminya? Ternyata ketika hadis yang menjelaskan begitu seorang yang sudah dimakamkan lalu masuk di alam barzakh, ketika dia didatangi oleh sosok yang ganteng, dia bertanya, ini siapa? Aku amalmu. Ditunjukkan ini tempatmu nanti di akhirat. Ditemani itu serasa sangat singkat untuk kemudian dibangkitkan. Sebaliknya ketika orang-orang kafir, kenapa sampai begitu dibangkitkan mengatakan memba'atsana min marqadina hadza, siapa yang bangunkan kami dari tempat tidur ini? Kan di sini banyak yang memahami, oh di alam barzakh itu orang tidur kok katanya. Ternyata salah satu penjelasannya, kenapa sampai orang-orang kafir terperanjat lalu kaget? Qalu memba'atsana min marqadina, siapa yang bangunkan kami? Ternyata durasi tersiksanya yang begitu panjang di alam barzakh itu terhenti di saat proses terjadinya hancur leburnya kiamat. Kan alam al-qari ada gunung semua hancur lebur. Nah, di situ mereka istirahat di azab. Begitu dibangkitkan, itu yang mereka sadari betapa nikmat sesaatnya itu. Kenapa kita dibangunkan? Nah, ini salah satu penjelasan yang saya temukan. Jadi ada istirahatnya di azab. Ya, kalau yang kemarin bulan Rabiul Awal kan Abu Jahal katanya
Abu Lahab ya. Abu Lahab. Yang karena senang lahirnya Rasulullah, azabnya di barzah itu diringankan di saat hari Maulid. Ini kan kita nggak mau berdebat di wilayah itu. Nah, ketika ditunda atau diringankan, ya, ini kan ada waktu. Ketika orang kafir kemudian di akhirat di alam barzakh itu merasakan waktu begitu panjang karena siang malam, kalimatnya yu'radu 'alaiha bil ghudwi wal asal, ditunjukkan. Bagaimana ukurannya? Ini yang kita tidak bisa ukur dengan apa yang kita gunakan hari ini. Nah, sehingga sebagai penutup dari melengkapi yang tadi tentang waktu, kalau sekiranya kita di dalam rahim seorang ibu itu saudara kembar, Pak. Kalau kita bisa berkomunikasi, begitu yang satu lahir, maka kita akan dia meninggal, gitu. Kita akan melihat dia meninggal duluan, padahal dia terlahir ke alam berikutnya. Begitu juga dengan kita yang hari ini masih hidup di dunia. Begitu orang meninggal, dia sebenarnya terlahir ke dunia berikutnya. Dan semua kita pasti akan ke sana. Jadi kalau dimensi itu yang kita gunakan, sudut pandang ini yang kita gunakan untuk menilai perpindahan alam dunia ke alam barzah, semua kita tidak akan merasa sedih yang sangat ketika satu sama lain saling mendahului misalnya. Maka ruang waktunya betul. Nah, tadi terkait dengan kesadaran yang diributkan atau didiskusikan panjang oleh para ilmuwan hari ini, kan kita sebut consciousness. Nikmatnya minum seteguk air dengan durasi persekian detik. Antara kita dengan kucing itu kan nilainya hanya pemaknaan tadi. Begitu mengatakan alhamdulillah, dia punya nilai. Jadi kenapa kemudian tadi terkait iman, amal, semua amal orang melakukan. Betul, jadi pemaknaan, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang Allah ridha kita fahami dengan benar, kemudian Allah ridha kita mudah untuk mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga kita selalu dalam kebaikan yang Allah ridhai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.